Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dea Amelia Putri dengan NIM akhir 74. Saya Abdul Rauf dengan NIM akhir 75. Saya Sheila Xiaomia dengan NIM akhir 76. Kami akan menampilkan hasil resum dan review buku karya Sohib Ahmad Malik berjudul Islam dan Evolusi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak Ali Imran. Sekian perkenalan kami. Selamat menonton! Kami mencoba meringkas presentasi Dr. Sohib Malik tentang buku karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Islam dan Evolusi, Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern. Dr. Sohib adalah seorang saintis yang kemudian beralih menaruh minat pada kajian teologi dan mengambil master di bidang filsafat sains dan agama di University of Edinburgh. Bahkan saat ini sedang mengambil doktoral keduanya di bidang teologi. Ia tertarik menulis sebuah buku dengan tema ini dan memulai menelusuri jejak-jejak perdebatan tersebut untuk mencoba mengidentifikasi apa yang menjadi keberatan Muslim terhadap teori ini. Penerbit Reni Islam pada Mei 2023 menerbitkan buku setebal 516 halaman berjudul Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali. Buku yang ditulis oleh Sohib Ahmad Malik ini mencoba menjembatani antara sains, evolusi, dan Islam. Sohib menguraikan hubungan teori evolusi dengan pemikiran metafisika Imam Al-Ghazali melalui peran sains, teologis sekaligus filosofis, sehingga membuka wawasan para pembaca tentang filsafat, sains, dan teknologi. Apakah yang menjadi titik krusial antara evolusi dan Islam? Evolusi dalam teorinya menyatakan bahwa manusia lahir melalui proses seleksi alam dan memiliki leluhur yang sama atau common ancestor dengan spesies lain seperti simpanse. Namun, dalam agama, manusia diciptakan oleh Allah SWT. Teori ini menjelaskan bahwa biodiversitas yang sama, unit terkecil, klasifikasinya disebut spesies yang ada saat ini, dipengaruhi oleh rangkaian proses seleksi alam dan mutasi genetik acak yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Sehingga, masing-masing spesies dengan spesies lainnya pernah memiliki leluhur bersama atau common ancestor di rentang waktu tertentu yang terhubung dalam garis kekerabatan biologis. Berdasarkan teori ini, manusia tidaklah serta-merta diciptakan begitu saja. Ia merupakan bagian dari keragaman spesies yang muncul melalui mekanisme evolusi. Terdapat posisi Muslim yang dicatat subjek dengan adanya teori evolusi, yakni pengecualian Nabi Adam. Semuanya diciptakan melalui proses evolusi kecuali Nabi Adam dan Hawa. Kedua, pengecualian umat manusia. Semua diciptakan melalui proses evolusi kecuali manusia. Kreasionisme. Segala sesuatu tercipta oleh Tuhan secara instan. Atau penolakan total teori evolusi. Yang keempat, tanpa pengecualian, semuanya diciptakan melalui proses evolusi. Buku ini berdasarkan pada aspek teologis Islam Sunni dan secara spesifik melalui kacamata Syiah. Untuk itu, Sohib mencoba menilik paradigma teologis Al-Ghazali yang diasumsikan sebagai representasi dari teologi Syiah untuk kemudian ia jadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sejauh mana Islam mengakomodasi teori evolusi. Dan dalam buku tersebut, ia menemukan bahwa paradigma Al-Ghazali utamanya bila dikaitkan dengan isu ini dapat diserikan ke dalam beberapa prinsip kunci, yaitu 1. Seorang muslim wajib meyakini 3 unsur utama dari iman, yaitu Tuhan, Nabi Muhammad, dan hari akhir. Yang kedua, Tuhan mampu melakukan apapun secara logika mungkin terjadi. Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran harus dipahami secara literal, kecuali ada penjelasan memadai yang mengharuskan interpretasi. Yang keempat, hadis-hadis ahad tidak mengikat secara akidah. Berangkat dari hasil tinjauannya terhadap paradigma Al-Ghazali tersebut, Sohib mencoba menginstrumentalisasikan untuk menganalisis ragam posisi yang ada. Dalam analisisnya, ia mencoba untuk menimbang ragam posisi tersebut menjadi 2 aspek. Yang pertama, metafisik, dan yang kedua, kita
yang ada sama-sama mungkin dan diakomodasi oleh Islam. Hal ini lantaran sebagaimana prinsip yang kedua, Tuhan mampu menciptakan manusia dengan cara apapun selama hal itu mungkin secara logika. Sedangkan melalui tinjauan kitab suci, ada dua hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yakni yang pertama, hadis-hadis yang terkait dengan isu ini merupakan hadis ahad. Karenanya, tinjauan dari aspek kitab suci akan sepenuhnya fokus pada ayat-ayat Al-Quran saja yang relevan dengan isu ini. Yang kedua, peristiwa mukjizat harus tetap dipahami secara literal, karena mempertimbangkan bahwa Tuhan mampu saja melakukan apapun selama itu mungkin secara logika. Memaksakan peristiwa mukjizat untuk dibaca melalui kacamata sains yang mengacu pada regularitas hanya akan membawa kita pada saintisme. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang relevan dengan isu ini. Namun, dalam presentasinya yang singkat tentang gambaran isi bukunya tersebut, Sohaib hanya mengetengahkan beberapa ayat tentang penciptaan Adam. Pertama, bahwa Tuhan menciptakan Adam dari tanah, Al-Quran halaman 32 ayat 7-8. Kedua, bahwa umat manusia diciptakan Tuhan melalui satu sosok merujuk ke Adam, Al-Quran halaman 4 ayat 1. Dan yang ketiga, bahwa penciptaan Isa sama halnya dengan penciptaan Adam, yakni diciptakan dari tanah. Beberapa ayat di atas menunjukkan indikasi bahwa Adam diciptakan tanpa orang tua. Tentu ini merupakan sebuah peristiwa mukjizat yang dalam paradigma Asia-Arya adalah memadai untuk menginterpretasikan dalam arti lain. Satu hal yang dapat dipastikan dari sini adalah bahwa Adam dan Hawa diciptakan secara mukjizat. Dengan kata lain, posisi no expression tidak diakomodasi oleh kitab suci. Namun, bagaimana dengan tiga posisi yang tersisa? Creationalism, Human Expressionism, dan Adamic Expressionism. Creationism tentu terakomodasi dengan baik. Ayat tentang penciptaan Adam dapat dijadikan indikasi bahwa Tuhan juga menciptakan makhluk hidup lainnya secara serta-merta. Hal itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi dan tidak mustahil bagi Tuhan. Kedua posisi yang tersisa juga sama-sama terakomodasi. Human Expressionism bisa terakomodasi lantaran tidak ada ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang penciptaan tumbuhan dan hewan atau entitas biologis lainnya selain manusia. Adamic Expressionism juga bisa terakomodasi mengingat ayat-ayat yang ada secara eksplisit hanya menjelaskan tentang penciptaan Adam, bukan manusia secara umum, dan tidak sama sekali menyebutkan bahwa ia merupakan sosok manusia pertama, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada manusia lain di bumi saat Adam diciptakan secara mukjizat. Pemikiran Al-Ghazali dapat mengatasi keberatan metafisik yang diasosiasikan oleh sebagian orang dengan evolusi. Al-Ghazali menggunakan kerangka metodologis untuk menafsirkan kitab suci Islam yang dimulai dengan membacanya secara zahir sehingga pembenaran apodiktif dapat diberikan untuk beralih ke pembacaan yang lebih kiasan. Namun, beberapa pendekatan menekankan bahwa semua pembacaan hermeneutik harus dilihat melalui narasi ilmiah. Kesimpulannya, posisi paling bagi Islam untuk mengakomodasi teori evolusi melalui pertimbangan kedua aspek metafisis dan kitab suci adalah posisi Adamic Expressionism. Meskipun demikian, pengecualian akan Adam sama sekali tidak akan mengurangi penerimaan kata terhadap teori evolusi sebagai penjelasan akan biodiversitas di bumi. Hal ini dikarenakan penciptaan Adam secara mukjizat tidak akan mempengaruhi nilai fungsionalitas dan objektivitas dari teori tersebut.